Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Takyudin. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Oke kawan-kawan semua, kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai sejarah kedatangan VOC di Lampung, yaitu dan juga saya akan berkunjung ke daerah Bandar Lampung, yaitu tepatnya di Museum Lampung. Dan ini adalah video beserta pembahasannya. Oke kawan-kawan semua, tadi kita baru saja melihat bagaimana peninggalan-peninggalan VOC ya yang berada di museum, tepatnya di Museum Lampung, yaitu sebuah kopi ya yang menjadi salah satu incaran VOC untuk datang ke Lampung. Nah, dan juga ada mata uang dan persenjataan-persenjataan pada masa VOC. Nah, selanjutnya ini adalah pembahasan lebih detailnya yang mengenai VOC datang ke Lampung atau kedatangan VOC ke Lampung. Nah, dan ini dia pembahasannya, yaitu di sini jelaskan bahwasanya zaman VOC di daerah Lampung ini tidak terlepas dari incaran penjajah Belanda, dan juga tatkala juga itu Banten ini di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1683. Dan juga Banten ini berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, lalu Sumatera dan juga Maluku. Nah, Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan ya wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan gitu ya, karena dihalang-halangi oleh VOC yang bercokol di Batavia. Lalu putra Sultan Agung Tirtayasa ini yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk itu menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Dengan kejayaan Sultan Banten ini pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC ya. Jadi Sultan Banten ini sangat-sangat tidak menyukai adanya VOC ya. Oleh karena itu ya, VOC ini selalu berusaha untuk kuasai atau kuasai Kesultanan Banten. Lalu usaha VOC ini berhasil, itu dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih dia paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Nah, jadi seperti kita ketahui ya, bahwasannya VOC itu sangat pintar gitu ya, dengan cara mengadu domba ya. Bagaimana ketika VOC ini melakukan kerjasama terhadap pemerintahan atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada masa itu, sehingga masukkan atau membujuk, merayu ya agar mau untuk bekerja sama dengan VOC. Namun hal itu malah justru ingin menguasai wilayah tersebut.
Dan juga dalam perlawanan ini menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji ini meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya itu Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Nah gitu. Nah selanjutnya ini adalah akhir pada tanggal 7 April 1682, Sultan Agung Tirtayasa ini disingkirkan dan Sultan Haji nobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundang-undangan antar VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1682. Nah, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu, yaitu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung pada tanggal 29 Agustus 1682, yaitu iring-iringan armada VOC dan Banten membangun sau di Tanjung Tiram. Lalu armada ini dipimpin oleh Van der Schuur ya, dengan membawa surat mandat itu dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. Nah, lalu ekspedisi Van der Schuur yaitu yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicari-carinya gitu ya. Agaknya perdagangan langsungnya itu VOC dengan Lampung yang dirintis mengalami kegagalan, yaitu karena tidak adanya lada atau kopi ya yang ingin diambil oleh VOC, karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung ini langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan company. Lalu tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap company tetap sebagai musuh gitu ya. Sementara itu timbullah keraguan-keraguan dari VOC apakah benar Lampung berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Kemudian baru diketahui bahwa penguasa Banten atas Lampung tidak mutlak. Nah, jadi di sini adalah puncak kegagalan dari VOC terhadap Lampung ya. Karena pada masa itu ternyata dari kekuasaan dari Raja Banten ini tidak semuanya ini tunduk gitu ya, atau kekuasaan dari pemerintah di Lampung lah itu tidak selamanya tunduk kepada pemerintah, sehingga adanya perlawanan dari masyarakat atau pemerintah Lampung pada masa itu. Karena sampai sekarang pun ataupun dari zaman dulu di situ Lampung dikenal sebagai masyarakat yang keras ya, akan adanya penjajah yang datang ataupun bangsa-bangsa asing yang datang ke Lampung pada masa itu. Nah, dan ini adalah gambaran uang ya, uang pada masa VOC gitu ya, yang dimana uang ini sempat berlaku di Lampung, yaitu untuk VOC melakukan perdagangan gitu ya. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena digagalkan oleh para pemimpin atau pemerintah Lampung pada masa itu. Ya, itu saja pembahasan dari saya ya mengenai datangan VOC dari Lampung. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.